Human Relation. Hari ini kita akan bahas tentang subjective well-being pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami amputasi di wilayah X. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang. Diabetes mellitus atau DM menjadi permasalahan kesehatan global dengan jumlah kasus dan penyebarannya yang terus meningkat, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Diabetes mellitus terbagi menjadi 3, yaitu tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. DM tipe 2 itu berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat tanpa adanya masalah organ pankreas yang mendasar. Dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak terkendali, dan juga stres menjadi pemicu perkembangan DM tipe 2. Studi awal penelitian kepada partisipan berinisial GEB, laki-laki yang berusia 63 tahun asal wilayah X. Partisipan merupakan pensiunan PNS dan divonis oleh dokter mengidap diabetes mellitus tipe 2 sejak umur 30 tahunan. Pada usia 50 tahun, partisipan mengalami luka yang menjadi pemicu penyakit diabetes semakin parah hingga dilakukan amputasi dari telapak kaki hingga dengkul. Setelah amputasi, partisipan sering memiliki perspektif negatif akan dirinya dan orang-orang di sekitarnya dan membutuhkan waktu lama untuk menerima kondisinya. Subjective well-being atau SWB merujuk pada penilaian individu terhadap hidup mereka. SWB menjadi kondisi yang menjadi faktor penyebab tekanan pasien DM dan dapat mempengaruhi psikologis. Pasien DM dengan subjective well-being yang rendah dapat berdampak pada tingkat perawatan diri dan kualitas perawatan yang diberikan kepada penyakitnya. Di sini ada pertanyaan penelitian, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana gambaran subjective well-being pada partisipan penderita diabetes mellitus tipe 2 ini yang diamputasi anggota tubuhnya di wilayah. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran subjective well-being pada partisipan penderita diabetes mellitus tipe 2 yang diamputasi anggota tubuhnya di wilayah X. Selanjutnya, kita membahas tentang tinjauan pustaka, di mana subjective well-being merupakan cara individu mengevaluasi kehidupan mereka dengan fokus pada tingkat kebahagiaan dan kepuasan, serta upaya menciptakan makna dan hidup baru. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu self-esteem atau harga diri, kemudian sense of perceived kontrol atau rasa pengendalian yang dapat diterima, kemudian ada extroversion atau terbuka, kemudian ada optimis atau optimis. Kemudian selanjutnya ada positive relationship atau hubungan yang positif, kemudian ada a sense of meaning and purpose to life. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih itu diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan suatu kondisi kronis yang terjadi karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 ini, yaitu ada tentang usianya, ada jenis kelaminnya, karena keturunannya, kemudian kurang aktivitas fisik, setelah itu ada obesitas, dan yang terakhir adalah merokok. Kemudian amputasi. Amputasi di sini itu merujuk pada proses pemisahan sebagian tubuh seperti kaki, tangan, lutut, atau keseluruhan anggota tubuh tertentu. Ada beberapa jenis amputasi. Yang pertama yaitu ada amputasi minor, yaitu amputasi yang dilakukan di jari kaki, di roy, dan juga ada transmetatarsal, dan juga side. Selanjutnya ada amputasi mayor, yaitu yang terjadi di bawah lutut, di atas lutut, di panggul, dan di hemiparvel. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di sini ada beberapa dampak fisik, dampak psikologis yang terjadi karena diabetes ini. Yang pertama itu karena dampak fisiknya.
Yang pertama itu ada mobilitas yang terbatas, kemudian ada ketangkasan yang terbatas juga. Setelah itu ada dampak psikologis seperti gangguan emosi, depresi, dan juga isolasi sosial. Selanjutnya ada faktor subjektif well-being. Ada beberapa faktor yang terjadi. Yang pertama itu ada kepribadian, kemudian ada faktor demografisnya. Demografis di sini itu adalah usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, dan juga kesehatan. Faktor selanjutnya yaitu ada agama, ada tujuan, dan juga ada dukungan sosial. Kemudian untuk komponen afektif dari subjektif well-being ini adalah ada aspek negatif dan juga ada aspek positif. Selanjutnya kita menuju ke metode penelitiannya, di mana metode yang digunakan itu adalah metode kualitatif dengan pendekatannya yaitu fenomenologi. Jadi penelitian ini itu berfokus pada kondisi subjektif well-being yang dialami pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang diamputasi di Purwokerto. Kemudian ada teknik pengumpulan data dengan wawancara, ada juga dengan observasi, dan juga ada dokumentasi. Selanjutnya ada kredibilitas yang dilakukan itu dengan triangulasi sumber yang merupakan, jadi triangulasi sumber ini itu merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi serupa dari berbagai sumber daya yang berbeda dan juga tersedia. Selanjutnya ada hasil penelitiannya, di mana hasilnya itu setelah dilakukan wawancara dan juga penelitian, melakukan reduksi data, kemudian peneliti itu mengumpulkan dan juga menyusunnya menjadi tabel deskripsi struktural per partisipannya, kemudian mengelompokkannya menjadi tema umum untuk pembahasan. Di sini ada 3 partisipan yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tema umumnya itu suka konsumsi manis. Partisipan 1 itu mengonsumsi minuman kemasan setiap harinya. Kemudian partisipan 2 itu mengonsumsi makanan manis setiap hari. Kemudian partisipan 3 itu suka minum kopi manis. Selanjutnya untuk dampak sakitnya, yang partisipan 1 itu penerimaan emosi, kemudian partisipan 2 itu diurus oleh anak-anak, kemudian partisipan 3 itu menjadi beban keluarga. Selanjutnya ada dampak psikologisnya. Partisipan 1 itu dampak psikologisnya itu hilang arah, partisipan 2 dampak psikologisnya itu adalah menyesal dan tidak menjaga pola hidup, kemudian yang partisipan yang ketiga itu adalah gagal menjadi suami. Selanjutnya ada tentang menerima bantuan. Partisipan 1 itu tidak segan untuk meminta tolong, partisipan 2 itu bantuan dari anak dan juga cucu, partisipan 3 itu menerima keadaan. Selanjutnya ada tentang menerima kondisi, di mana yang partisipan 1 itu menerima keterbatasan fisik, partisipan 2 itu mengonsumsi obat-obatan, partisipan 3 itu berusaha untuk menafkahi keluarga. Selanjutnya itu pandangan positifnya, di mana partisipan 1 itu ikhlas dan juga berserah diri, partisipan 2 itu membahagiakan diri, dan juga yang terakhir partisipan 3 itu berserah diri. Kemudian harapannya yang partisipan 1 itu kehidupan yang layak, partisipan 2 itu bersyukur pada Tuhan yang diberikan Tuhan, kemudian partisipan 3 itu urusan keluarga dimudahkan. Kemudian yang terakhir itu ada perasaan terhadap penyakit, di mana partisipan 1 itu memiliki kekhawatiran dan juga kecemasan akan masa depan. Kemudian partisipan 2 itu merasa menyusahkan, partisipan 3 itu memiliki rasa. Kemudian setelah menyusun analisis data dari tema umum tersebut, skema penelitian yang disusun, secara garis besar, temuan penelitian yang mengkaji tentang subjektif well-being partisipan penelitian ini pada masa muda memiliki kegemaran yang memanjakan lidahnya dengan berbagai kudapan manis dan juga minuman yang manis. Secara keseluruhan, partisipan memiliki kebiasaan yang menjadi penyebab ketiganya terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini ada kerangka berpikir dan juga ada yang pertama itu ada suka konsumsi manis, di mana itu ada dampak sakit dan juga ada dampak psikologisnya. Jadi di kedua dampak itu ada yang menerima kondisinya itu memiliki pandangan yang positif, ada yang memiliki harapan, dan juga ada yang perasaan terhadap
penyakitnya, perasaan terhadap penyakitnya. Namun ada juga yang menerima bantuan. Kemudian, dari gambar tersebut itu muncul berbagai gejala seperti rasa haus berlebihan, frekuensi buang air kecil yang tinggi, dan kesemutan di kaki menjadi indikator awal penyakit diabetes ini. Kemudian kondisi ini itu semakin memburuk ketika luka pada tubuh partisipan itu tidak kunjung sembuh dan tidak sembuh-sembuh, sehingga dokter terpaksa melakukan amputasi kaki untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa. Dan ketika partisipan itu harus mengalami kondisi medis di mana amputasi kaki dilakukan untuk mencegah infeksi yang membahayakan nyawa partisipan. Dan kehilangan salah satu anggota tubuh menjadi kenyataan pahit yang harus diterima. Para partisipan merasa stres, sedih, marah, dan juga frustasi. Bayangan masa depan yang suram menghantui pikirannya. Partisipan merasa terbebani dengan biaya pengobatan, khawatir dengan masa depan keluarganya, terutama anak-anaknya. Namun, di tengah keterpurukannya, partisipan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan juga teman-teman. Dukungan sosial ini mampu membuat partisipan menerima kondisi yang baru ini dan mendorong untuk tetap semangat menjalani kehidupannya. Dukungan sosial ini memberikan dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan partisipan. Dukungan emosional juga membantu partisipan penderita diabetes mellitus tipe 2 ini yang diamputasi untuk menerima kenyataan pahit dan juga untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dukungan sosial dan juga bantuan dari keluarga membantu partisipan dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup. Dukungan sosial juga membantu partisipan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan juga harga diri. Penyebab ketiga partisipan mengalami diabetes mellitus tipe 2 ini hingga diamputasi didukung oleh penelitian Hariwan et al. Yaitu tahun 2019, di mana pola makan tidak sehat merupakan bagian dari gaya hidup yang meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus mungkin merasakan tekanan, kehilangan minat, rasa bersalah, harga diri rendah, konsentrasi menurun, energi yang berkurang, gangguan makan, dan juga tidur. Kondisi ini diperparah dengan stres psikologis dan juga gangguan afek negatif yang dialaminya. Namun, dengan adanya keluarga, dapat membantu pasien untuk mengatasi atau mengetahui langkah yang tepat saat anggota keluarga mengalami masalah psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur, agresif, dan juga ketakutan. Penelitian Sasmianto tahun 2019 itu menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus dengan dukungan keluarga yang baik umumnya memiliki kesejahteraan psikologis yang baik juga. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka untuk menerima diri secara utuh dan juga beradaptasi dengan kondisi. Kemudian di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini belum memasukkan aspek manajemen harian diabetes, komplikasi lainnya, dan juga pengalaman psikososial yang lebih luas. Yang kedua, penelitian ini belum memperhitungkan faktor-faktor eksternalnya. Dan yang ketiga, sampel penelitian ini masih kurang beragam dalam hal usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau latar belakang. Dan juga kita terakhir memasuki kesimpulan, di mana kesimpulan di sini yang dapat diambil adalah konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan dipersepsikan menjadi penyebab diabetes mellitus tipe 2. Dampak fisik dari diabetes mellitus tipe 2 ini sangat signifikan, yaitu amputasi akibat komplikasi diabetes yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mencegah komplikasi yang serius. Kondisi amputasi membawa dampak psikologis, partisipan merasakan kegelisahan, kehilangan semangat hidup, frustasi, dan juga kesedihan karena keterbatasan fisik dan juga kekhawatiran tentang masa depan keluarganya. Para partisipan berusaha menerima keterbatasan fisik dan menjalani hidup dengan dukungan dari keluarga. Rasa syukur atas bantuan yang diterima menjadi cara partisipan menerima penyakitnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram dari Relation Consultant Research, yaitu Jasa Skripsi Tesis Purwokerto. Sekian, terima kasih.